Nah guys, jadi inti PSP kali ini nih, gue pengen ketemu sama Om Lukas. Om Lukas ini yang bikin Lukas Ensan. Pokoknya seru banget dah ini. Legend skateboard juga, terus karyanya juga keren banget. Nanti kita bakal tanya-tanya langsung ke dia. Dia tuh yang bikin skateboard pertama di Indo nih, yang dari bambu dan udah bisa dipakai dan dijual. Jadi ikutin terus inti PSP boleh kan lo. Ini Om handmade sendiri nih. Juga mahal. Ini cross grade namanya. Yang ini ke sini. Tapi ini jelek. Jadi ada yang ke situ, ada yang ke sini. Oh, jadi, buat ngikat. Nah, buat ngikat. Kan ada 7 tuh. Iya. Ada 7 tuh. Nah, ini bolak-balik ini. Gila. Ini bolak-balik. Yang ini kan sini, yang ini sini. Terus balik lagi bolak-balik. Oh, itu yang bikin dia kuat juga. Kuat. Atas gitu. Dia. Dicampur. Kan, Oh, lebih murah maple. Karena proses buat gininya. ini apa? Bukan ini mah. Karena proses buat gininya mahal. Terus bambu nggak ini loh, nggak apa, bukan bisnis yang baik karena kuat kan. Iya. Kuat, jadi dia Nggak bakal. Jarang rusak, jarang dia nggak patah dia. Tapi ini berarti nggak bisa dicelup ya Om? Buat layering. Bisa. Sama aja. Bisa. Ini aja lagi gininya kecil. Biar kayak gini. Warna. Bisa. Kemarin saya nyobain pakai kuning. Salah tapi pakai kuning nggak kelihatan kan, harusnya merah. Belum lah, tapi saya konsentrasi sini aja. Ini bisa dicelup. Ini merah apa gitu. Ini concave-nya? Concave-nya paling kecil ini 7,5. Kalau lebih kecil lagi dia pasti jadi flat. Dari papan ini ada 2 concave saya contekannya sebenarnya. Wah, itu dari mana tuh? Apa? Ya itu papan. Ini papan beneran. Ada sebenarnya nih concave, tapi ini nggak aman. Yang ini nih. Ini masih Amerika Oh. ini. Yang ini. Wah, ekstrim juga tapi concave-nya. Ya, justru yang ini yang ekstrim nih. Nggak, belum kelihatan. Oh iya. Ini kalau kecil dia nggak jadi. Iya, nggak bentuk. Yang ini saya. Ini 1 hari 1. Oh, ngepres ini 1 hari 1. 1 hari ya? Lama ya? Jadi seminggu paling 4 minggu. Di balik pintu. Gawat, gawat, sadis. Wih, gaul. Nah, jadi inti PSP kali ini seru banget nih. Akhirnya gue punya kesempatan buat ketemu Mas Luk. Ini salah satu bisa dibilang founder dan ownernya Lukas Ensan, iya gak sih? Nah, Mas Luk, saya tanya nih, sebenarnya orang kan udah tahu Lukas Ensan. Oh, sebenarnya Omong udah tahu. banyak loh. Oh ya? Iya. Saya justru bingung kayak sebenarnya nih Lukas Ensan nih siapa sih yang punyanya, namanya siapa gitu? Sebenarnya dulu saya bikin surfboard, terus kebenaran banget pas saya baru punya anak kedua laki-laki, padahal masih bayi-bayi gitu. Masih anak kecil lah. Jadi kayaknya bagus ada Ensans belakangnya gitu biar klasik gitu. Jadi Lukas Ensans gitu. Padahal mereka nggak bantuin. Sekarang disuruh apa-apa juga masih susah. Ya mudah-mudahan udah kedepannya mereka udah gede ya bisa bantuin
Jadi kita bekerja sama membuat satu perusahaan surfboard dan skateboard itu sama-sama aja gitu. Jadi Ya cita-citanya aja. ngewarisin lah ya secara nggak langsung ya. Secara tidak langsung mewaris. Tapi berarti emang basicnya kalau Mas Lukni kepikir dulu, gue pengen bikin surfboard nih. Nah gini, kalau surfboard itu ya, kalau di surfing itu waktu saya lagi kuliah gitu kan, main-main surfing lagi banyak tuh yang datang-datang ke dulu di Batu Karas di Simaja gitu kan, kalau di Jawa Barat itu ada segerombol orang, itu segerombol orang geng gitu ya, geng yang datang surf trip ke kita gitu. Itu semua biasanya papannya sama semua Ji. Terus jadi kenal orang ini kenapa sih sama-sama? Ya gue beli sama dia lah, dia ada sapernya di situ gitu. Oh lu bikin papan ya, oh gitu. Jadi sebuah cita-cita lah gue bikin papan gitu. Oh gitu ya, soalnya ya sebagai orang, terus gue kan baru mulai kuliah lah, main ini ya, main surfing kan. Jadi main surfing doang kan ngapain gitu, tapi bikin papan. Kalau di budaya surfboard, main surfing kan kalau bikin papan, kalau kita main layangan lah gitu. Yeah. Di Australia bikin layangan di situ aja gitu, banyak gitu. Ya saya pengennya satu cita-cita lah gitu. Jadi kayaknya gue sebagai pembuat papan aja deh gitu. Tapi kan main surfing juga kan bisa juga orang gini. Oh wah, iya. ini cuan nih papan surfing, saya bikin aja tapi nggak main, kan ada juga tuh. Karena gini juga ya, kalau surfing kan kalian harus tahu jenis ombaknya kayak gimana, terus papan macam-macamnya kayak gimana, terus bentuk papannya, bentuk tailnya aja, bentuk rails, bentuk semuanya banyak macamnya gitu. Jadi kayak bikin jas lah, kayak bikin jas. Ukuran-ukurannya Diding apa? kayak diding ya. Oh ini udah tahu kan ukurannya. Oh ini Lingkar dadanya berapa? tahu. Kalau jadi tukang itu apa bra kan ketahuan kan, kalau lihat teteh oh ini 36B kan udah kelihatan gitu. Seru juga kan pas pagi itunya, prosesnya kan seru gitu. Ya saya ada lihat kemarin di video tuh yang masuk bikin, saya jadi kayak nonton Downtown tuh. Pas gila nih, aduh. Iya. Jujur kalau saya Soalnya soalnya nabinya justru. Iya sih. Nabinya ke situ memang. Soalnya jujur saya tahu Mas Luk itu, saya taunya di skate, nggak tahu ke Dulu surfing. ya, main skate dulu. Kan di Bandung apalagi. Iya sih. Kalau nggak main band, main skate itu baru mau disebut anak Tapi jauh. band juga gak? Band juga. Iya main band lah. Harus main band di Bandung kan harus. Kalau ngelihat band tuh masih zamanan saya lihat Full of Head tuh. Zaman gua itu. Iya kan ya, Full of Head. Kalau Kalau SD ya berarti ya, SMP. SMP. Rocket Rockers tuh masih kecil, masih Kecil, iya, gua udah Seringai ada ya, keluar masih kecil. kuliah itu baru ada tuh. Seringai kan dulu Pupen. Oh iya, Pupen. Dulu Pupen. Iya Dulu benar. Pupen. Dulu Pupen tuh benar. Arian tuh dulu Pupen. Itu legend banget tuh Pupen. Pokoknya acara skate main ada mulu dia tuh. Dulu gini Ji, kalau main skate, kalau acara pertandingan skate ada band Pupen Iya. biasanya, Pupen The Wave, terus Sandy, Solai, terus Close Minded dan anak-anak skate nih ya. Iya. Itu yang pertama-tama bikin independent label tuh mereka itu di Bandung. Anak Indie skate ya. loh. Ini kalau penonton saya mah taunya Rosemary. Diangkatnya karena Rosemary kan skate kan. Nah, Kalau dibahas Rosemary, Rocket Rockers, mereka tahu tuh. iya. Kalau Full of Head, Pupen segala macam, dia udah ketinggalan tuh, udah lama deh. Anak-anak sekarang udah. Harusnya mereka cari tahu loh. Iya, Harusnya mereka cari tahu kan kayak gini. Anak-anak saya nih lagi demen banget jadi rocker lah, mereka lah main gitar apa segala macam kan pasti Metallica dulu. Betul. Ya, yang baru-barunya kesini apa sih? Nggak ya, ke belakang deh, ke belakang jadi mesti tahu kan Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, jadi harus tahu kan. Iya, iya, Berarti benar. mereka juga harus tahu dong. Pupan, Close Minded, banyak. Coil ya. Oh iya, Otong. Nah Mas, dari surfing terus ke skate nih. Dari skate ke surfing. Oh berarti dari skate dulu ya? Dari skate. Kalau dari skate, kalau di Bandung, ya gitu kan, di Bandung kan dulu ada taman lalu lintas gitu.
Oh itu legend tuh. tempat Legend teman. tempat mestilah dari situ juga anak-anak band gitu pasti kalau gaul pasti apa nih yang gaul skateboard musik gitu di situ tapi lagi SMA ya nggak bisa main surfing lah pas saya kuliah kebetulan teman-teman di kuliah saya tuh eh, pada tertarik sama surfing lah jadi main surfing yuk. Terus Bandung sama Pangandaran tuh kayak pada 4 jam lah dulu ya Lumayan. jauh ya Iya. jauh tapi kayak yang deket aja Kalau sekarang berapa jam sih bang? sekarang bisa 5 jam saya Sama aja ya? kalau pagi ya bisa lah kayak dulu pagi ada triki lah kalau mau pergi ke sana cuman kalau Bandung Pangandaran tuh kayak deket lah gitu ya main surfing di Pangandaran aja main lah kalau pas kuliah udah main surfing aja udah masih main skate kalau di Bandung pasti main skate tapi udah wah udah surfing banget lah dulu Mas lu kan nyentrik nih bisa saya bilang. Asik. Ya kalau saya sih kemarin ngeliat pas dari Mas lu bikin pameran, kayak sempet Lukas Ensan bikin papan unik-unik nih yang buat dipamerin gitu kan. Ditambah kalau mengikuti nih kalau teman-teman ngikutin Lukas Ensan nih, kadang-kadang dia tuh suka bikin nongkrong di bola di sini, main bareng sama teman-teman. Kayak seru gitu loh, saya ngeliat kayak enggak padahal nggak seru gitu wah mas seru banget seru banget gitu kayak kalau saya jujur ya pengen banget punya tempat kayak gini yang ya gue bisa sama teman-teman gue main gitu nggak harus yang skatepark gede gitu loh mas tapi gue bisa kayak ngumpul ya kita carving yuk gitu loh. Cuma gini ada suasana kayak sore kemarin tuh kan kalau skateboard tuh ada sore itu ada satu sore yang aduh enak banget gitu. Iya. Terus kumpul sama teman apa segala macam. Itu jadi dijadiin cita-cita lah sama saya bahwa kayak gitu-gitu di rumah gua mesti pengen tuh ada suasana kayak kemarin tuh. Pengennya ada di rumah gua lah gitu. Jadi anak-anak datang sini terus kan itunya kan yang penting kan gosip ngomongin orang jangan ngomongin temen tuh jangan ngomongin orang Sampai tiba-tiba saya penasaran gini kan kemarin Mas Luk bikin pameran bukan kemarin sih ya beberapa tahun lalu bikin pameran yang nyeleneh banget menurut saya ini kayak bikin kayak gini ya kan maksudnya tuh emang basicnya Mas Luk itu art atau gimana nih? Dulu sebenarnya saya desain. Oh desain. Jadi pertamanya ya tadi cerita lagi ya Ji ya. Jadi kan kalau ke surfboard masih nyambung lah ya. Surfboard. Karena surfboard itu terbuat dari resin, jadi saya punya bengkel resin kan. Oke. Nah dari bengkel resin itu ternyata setelah eksplorasi resin tuh bisa bikin apa aja loh, bisa bikin macem-macem lah. Sampai di sini di kota tuh di Bandung di downtownnya gitu toko resin tuh udah bisa lebih dari nggak bisa dihitung jari gitu ada jualan jual kimia resin tuh banyak gitu berarti kan permintaannya besar terus kegunaannya banyak jadi apa aja gitu makanya bikin apa yang nyambung ya biar nyambung aja ya bikin artwork lah terus bikin jadi semuanya tuh kecelakaan ya bisa jadi kecelakaan lah jadi artwork jadi apalah jadi berarti ini sebenarnya lebih ke gimana mengimplementasikannya ya apa sih bahasa zaman sekarang lupa soalnya kayak merespon merespon material gitu sebenarnya. Tapi kalau ini tuh ada papannya itu. Yang ini bukan resin. Yang itu tuh resin. Oh itu resin. Nah kalau ini apa nih? Ini stone. Begini bentuknya. Ini papan. Ya biar lucu aja. Itu yang teh botol ya. Tapi ini dijualin gak sih? Ada yang dijual, ada aja sih yang nanya. Coba lihat Ki yang teh botol Ki. Oh dijual juga berarti? Ada sih, ada yang dijual. Ini berarti kalau ini bikin sendiri? Bikin sendiri ya.
Papannya papan Papan blank. Papan blank. Blank yang dari Amerika ini. 9 ya dan papan berapa? Papan Ini 32 aja. 32 aja panjangnya. Papan blank dipotong. Jadi dikasih gambar. Ya. Kearifan lokal nih. Kearifan lokal. Kan teh botol kan sama anak skate gini banget kan. Iyalah pasti. Gini banget. Seger banget tuh ya. Pernah loh saya pas bikin ini ya, bikin konten teh botol ini, bikin konten di sini, bikin teh botol. Ada di IG saya. Terus teh botolnya nge-DM saya loh. Tapi nggak tahu nih buat teh botolnya, tolong di nah, kalau bisa disponsorin lah, Kalau direspon lah. Minimal di sini nih kalau kita nongkrong nih jadinya ada teh botol. Ada kulkasnya kan. Kalau Red Bull bisa, Red Bull. Mau nggak masih nih? Gue jadi promoan Red Bull, mau nggak ditaruh sini Red Bull. Mas, tapi berarti karya-karya yang kemarin dibikin itu apakah cuman pameran toh atau sebenarnya tujuannya buat dijual? Jadi tahun berapa ya saya pertama bikin papan saya 2009, terus merespon resin itu ya tahun 2011 12 kan itu berkumpul terus jadi di rumah, jadi dipajang apa segala macam gitu. Terus ada teman saya kurator seni gitu, ini lu kayaknya bisa nih dikumpulin deh, ini karya-karya skate lu kumpulin lah jadi, atau ada pameran tunggal gitu kan. Surfboard juga kan gitu kan ya. Udah dikumpulin jadiin satu event gitu. Tapi memang surfboard yang Mas Luk bikin tuh unik-unik sih. Ada yang saya lihat kemarin ada truknya bentuknya, gambarnya. Jadi nggak biasa gitu kan. Sebenarnya iya. Tapi berarti si papan surf ini orang-orang lokal atau orang luar yang lebih banyak beli? Nah pada waktu itu jadi banyak dari gara-gara Steve Cap tuh. Jadi Salman Agha pesen sama saya. Terus Blair Sumner gara-gara dipromo sama dia. Terus orang-orang dekatnya dia juga pada pesen gitu. Maksudnya orang-orang California. Terus Ega pernah kan dulu kan ke LA kan? Iya. Nawarin ini, dia kan sama-sama jamnya lah mau nitip ya, apa segala macam. Terus gue nitip dong, ini dong, papan dong gitu. Terus Ega orang-orang sana juga pada tahu loh, gara-gara Caballero itu. Terima kasih ya kan. Legend ya. Dia yang promosiin, jadi lumayan juga ya. Berarti lebih fokus sekarang orderan tuh itu ya, papan surfing ya. Nah sekarang ini saya lagi asik sama papan skate justru yang bambu lagi. Ya nih kemarin juga sedikit mengganggu gua nih ya kan teman-teman nih, karena sejauh ini kan gue penasaran sebenarnya kita di Indo tuh bisa bikin papan skate gak sih. Tiba-tiba keluar nih papan bambunya Om Lukas nih. Lukas Ensan. Dan ini benar-benar materialnya dari Indo semua ya kan, daerah sini. Ini Awi Ligar kan. Awi itu kalau di Bandung tuh bambu. Oh, jadi 6 bulan pertama saya riset ini itu saya nggak pernah beli bambu tuh di mana-mana. Bambu tuh kan sebenarnya kayak rumput kan ya. Jadi dia kalau dibiarin dia harus dipotong, dan setelah dipotong dia pasti muncul lagi gitu. Pokoknya di mana-mana di sini ada bambu lah. Jadi terus gini Ji ya, 6 bulan gua nggak beli itu bambu, ngambilin doang. Sudahlah, udah ya. Dia agak coklat sih kalau yang kita ngambil doang gitu ya, ketuaan. Karena dia udah ketuaan apa segala macam. Terus gue pengen yang putih juga dong gitu ya. Belilah. Pas gue beli satu sepanjang bambu itu yang 6 meter itu. Iya 6 meter bener. 10.000 rupiah. Berarti kita tuh bukan beli bambu sebenarnya. Kita tuh bayar tenaga buat dia ngambilin bambu sebenarnya. Cuma
menurut gua karena harga segitu tuh bukan untuk menumbuhkan bambu, untuk memupuk apa segala macam kan nggak mungkin, nggak segitulah gitu. Tapi emang segitu harganya karena apa? Karena saking banyaknya barangnya gitu. Udah segitulah gua nih 10.000 satu. Ini kan jadi nih akhirnya papan bambu. Ini dinamainnya apa tadinya? Ini udah papan aja gitu. Atau kepikir kayak apa gitu, kalau di luar kan gitu ya modelnya kan. Enggak kan, ini juga bukan yang pertama bikin bambu, bukan. Di Cina udah ada. Di Cina udah ada. Cuman terus mereka ada yang mix yang lu bilang itu kan, mereka di mix. Ada bambunya di tengah atau apa gitu. Terus di Amerika juga ada. Tapi saya lihat ada yang di Amerika ini ada website. Ada, bukan dia ada. Saya lihat di mana, di Instagram apa gitu. Dia tuh kayak ke bambu karena mungkin daerahnya di mana, kayak dia ke maple, kita ke maple gitu. Iya. Jadi dia harus mengusahakan bambu datang ke tempat dia gitu. Berarti sebenarnya kan yang ketemu serumnya kan dari si lemnya udah dapet. Ini kan sebenarnya tinggal ganti material ya. Ya, konstruksi juga. Soalnya karakternya beda banget loh sama maple. Dia kayak gini ya, lebih lentur ya? Lebih lentur ya, sebenarnya lebih lentur. Terus dibikin nggak lentur kan ini kan, karena di cross grain tadi. Oh iya, di cross grain. Jadi nggak terlalu lentur. Terus tambah lemnya juga dia jadi bikin konstruksi lagi gitu. Berarti nggak bener ya, kayak katanya kan, wah kalau kita mau bikin papan kita nggak bakal punya lemnya karena yang punya lemnya di Cina gitu. Kita bisa aja. Ini detailnya ada loh tuh, jelas loh. Enggak, bukan. Udah sama banget kayak papan-papan luar. Ini kan cuma skateboard. Kalau gua bikin helikopter gitu sih susah. Skateboard. Ya. Tapi kan dalam sejarah nih skateboard udah berapa 10 tahun nih kurang lebih. Senayan aja saya kemarin ngelihat udah 26 tahun main skate. Ya. Maksudnya sejarah sampai bisa bikin papan yang proper gitu loh. Akhirnya ada nih. Ini tapi kalau harga gimana? Harganya sama skate. Lu jual berapa? 635 ya. Ya gue lebih mahal dikit. 700 ya, 750 ya. Nah, kenapa nih? Kan ini kan made in Indo nih material. Tapi mahal ya. Karena tadi bambunya murah, tapi prosesnya yang mahal. Oh. Terus mungkin saya baru masuk ini bikin ini setahun, belum 2 tahun. Mungkin saya belum lebih dalam bikin dia lebih bikin murah. Tapi ya saya usahakan sampai bisa murah adalah pertama harus investasi mesin. Terus sumber daya manusianya juga kan harus dilatih terus biar dia presisi dan rapi apa segala macam. Dan belum terlalu dalam buat ngerampingin itu, karena untuk saat ini saya udah cukup puas dengan segini. Ya berarti bisa dibilang gini ya, kita tuh udah capable buat bikin skateboard sekarang nih. Ini kalau orang pengen beli nih, sekarang dijualnya di mana? Ada di Tokped juga ada. Tokped tapi harganya beda-beda. Oh iya ya? Ada reseller kali kayak Kompas. Tapi ini nggak masuk ke skate shop ya, belum? Tadi di footage ada. Oh di footage. Di footage ada. Ya ini siapa tahu kan Mbak Nana Ki. Siapa tahu kan pada nonton nih, terutama tuh Parekraf. Ini udah bisa nih, akhirnya udah bisa loh. Gue bilang kita Indo mampu nih. Ya kalau misalkan pemerintah mau support sih, support mesin boleh ya. Ya kan beliin mesinnya juga gitu. Jadi kita juga kalau support dana pensiun gua aja. Dana pensiun. Jadi dapat duit gua, terus gua main aja, main skateboard, main surfing gitu. Papannya ntar lu yang ini ya. Gue jalanin ya. Lu jalanin. Gua tinggal main. Konsultannya udah ada ya kan, masuk langsung. Mas ini gimana? Langsung dijalanin. Ya bilangin ya sama pemerintah. Kalau bisa tembusannya ke Pak Jokowi langsung. Pak Jokowi, saya mau minta dana pensiun nih karena saya udah bikin. Iya loh. Dapat tinggal Pataru. Iya sih, tapi masuk akal loh. Karena karya kan. Setelah ini ada, wah itu orang bisa bikin, akhirnya kan membuka jadi besar ini. itu Pak Jokowi.
Yang susah kan siapa yang bikin pertama. Bener. Tapi ini halus loh. Gue pernah dikirimin waktu itu teman-teman dari Jogja, masih lumayan deg masih berantakan. Oh gitu ya. Ininya finishing di sininya sih. Jadi justru kan ini juga saya nggak mau hilangin motifnya gitu. Iyalah. Jadi nggak mau diblok gitu. Makanya grafiknya juga saya cari-cari grafik yang masuk gitu. Karena kan semua grafik masuk loh ke bambu kan kayak semua masakan Sunda kan ini kan. Semua makan Sunda. Tapi keren, 750.000. Ada yang udah pakai lama banget gak? Ada itu sih itu. Rusak gak? Rusak sih tapi nggak rusak. Coak atau? Oh ini ada nih saya tuh yang ini yang first price saya nih. Tapi nggak normal saya pakainya. Jadi normal. Jadi nggak celaka nggak apa saya banting. Trial errornya lah nih. Nah ini Wih, solid lu. ini seven fly pertama saya ini saya Bentuknya masih ini banget. Tebel banget nih. masih tebal masih agak berat gitu. Ini berarti nggak seven ply nih. Ini udah seven fly. Tapi tebel banget ya. Beda sama yang tadi ya. Iya kan ini yang Presannya ya. presan pertama. Jadi veneernya masih nggak. Beda loh Iya. sama papan biasa. Saya pikir tuh kalau kita lemnya jelek dia bakal wafer gitu loh, terbuka. Nah. Kena air dia terbuka. Kan kalau kayu kan kena air kan. Enggak, kalau Enggak, water ya, kalau misalnya lemnya water base pasti gitu. Mungkin yang lu cerita itu water base, ini bukan water base. Keren. Boleh lah mas kolaborasi. Poliuretan. Dikolaborasi ya kan. Iya. Bikin cuman limited, dikolaborasi, lebih kayak apa ya? Mengenalkan sih pengennya sih. Iya ya. Bukannya buat bisnis sih, tapi kayak nih loh Indo udah bisa loh. Terus saya pokoknya mau beli Ini ada dong di sini pasti. Ada dong. Tapi kalau yang ini nggak ada nih yang model ini ya. Ini saya baru lihat kalau yang ini nih. Oh, yang fun shape, Iya. yang fun shape, Saya baru lihat yang ini. Saya ngeliatnya yang kemarin yang skateboard doang bentuknya. yang popsicle ya. Dipajang juga kece nih. Ntar ke depannya mau bikin apa lagi nih? Ini kan udah Mau kejadian nih. bikin kayaknya biar cepet kaya saya kayaknya mau bikin pabrik ekstasi aja kayaknya. Jadi afiliator aja. Atau pabrik sabu gitu ya. Pabrik sabu kayaknya. Karena susah kaya dari jualan kayak gini. Soalnya kalau sekarang saya lihat udah mulai Indonesia ini bisa ngapresiasiin seniman-seniman. Saya lihat banyak teman-teman aja graffiti udah bisa jual karya mahal. Asik, amin. Ini kalau menurut saya sih masterpiece gitu. Cuman belum ini mas, belum kebuka Belum aja ya, gitu. belum kebuka ya. Kadang kan orang kan keberhasilan tuh di saat kesempatan ketemu dengan keberuntungan gitu kan. Wah, Betul. ini kayak udah ada nih, belum dapet ininya aja, boomnya. Keren sih tapi kalau saya lihat emang ya seorang seniman, maksudnya kalau emang skater tuh kan maksudnya passionnya kan emang nongkrong, emang main. Saya sampai bikin tagline jadi karena saya skateboard ini sekarang saya buat nyari duit, saya bilang. Maksudnya karena hidup di situ dapat duit dari skate, kayak gue jadiin profesional aja di dalam situ buat hidup. Akhirnya saya sempat bosen, saya bikin tagline kerja gue main. Oh gitu? Tagline saya tuh kerja gue main, jadi lu kayaknya nggak kerja itu gue lagi main skate lagi kerja, jadi gitu sekarang tuh gimana caranya bisa di saat kita main dibayar gitu loh mas. Iya. Udah sampai situ. Tapi pas kerja jadi kerja main skate, lu jadi benci main skate karena lu main skate-nya udah kerja. Gimana coba? sempet ngerasa kayak beda, kayak biasanya pengen mas main yuk, kita main real main gitu ya, sama yang kayak ini ada beban harus kerja gini ya. lagi, harus gini ada tuh. Ini kerja nggak? Ini enggak, kalau ini enggak. Enggak. Kalau biasanya kalau kerja ada titipan-titipannya tuh. Nanti kamu ada ininya ya, ini aduh udah produknya. Kamu tolong sisipin ini, stres tuh saya. Ngomongnya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Salah satu sosial media yang masih saya seneng tuh YouTube, karena kita bisa jadi apa aja. Kita bisa ngobrol seenaknya aja. Kalau TV kan susah. Di interview sama TV susah. Mas tolong nanti agak begini.
Mas bisa ininya gini gak, kayak aduh lu yang pengen ngobrol sama gue tapi gue nggak boleh ini nggak boleh itu. Nah, iya, iya, iya. Seru sih, seru banget, tempatnya bagus, senang juga bisa ketemu makhluk nih. Masuk ada, kalau masuk, oh iya ada nih, kalau menurut masuk nih dari dulu era masuk main skate sama sekarang, kan sekarang sosial media apa, pendapatnya gimana? Sebenarnya sekarang bukan ini ya, zaman referensi kalau kalau menurut saya zaman dulu referensi dulu kalau mau nonton film skate kan harus ke rumah Arin, teman saya tuh Arin, atau ke rumah Dimas itu kalau nonton skate. Terus kalau sekarang kan nggak, di genggaman tangan, kalau lu punya smartphone kan ya udah nonton aja gitu. Terus mungkin mestinya kalau referensinya banyak juga kan main skate-nya bagus juga gitu ya. Terus ada kesempatan buat sekarang broadcast yourself ya, apa itu ya? Kalau YouTube gitu kan ya? Iya. Kalau nggak salah tagline-nya itu ya. Jadi sebenarnya bisa aja ya. Bisa lah. Bisa banget gitu. Kalau dulu ya gimana? Dulu saya dulu kalau broadcast kita gitu bikin majalah kan kita dulu. Oh iya. Atau Ripple dulu kita majalah. Itu lama banget malah. Iya, kan foto terus masukin, diedit dulu di komputer, terus dicetak apa ya? segala macam. Freak ya, apa ya? Freak Board Rider ya, sempet dulu tuh majalah. Oh, Board Rider. Board Rider kan ya? Board Rider. Gua Itu juga kan tuh. buat itu kan. Kalau sekarang nggak usah nyetak, nggak usah apa, udah masukin viewernya udah langsung berapa K gitu kan, langsung dalam berapa detik loh itu. Reels itu tapi gila. feel-nya gimana? Kalau saya ya ngerasanya kayak gue lebih senang ngeliat orang dulu gitu main skate, tongkrongannya sama sekarang tuh kayak mungkin nanti akan ada bosannya sih menurut gue ya. Nanti ada bosannya, orang pengen beli majalah lagi gitu, karena ada yang dipegang, ada yang dilihat beneran gitu. Terus ada yang disobek, ada yang ditempel, ada yang dibeli, ada yang mungkin nggak tahu kapan ya itu akan datang lagi. Tapi kalau saya udah kangen ya sama itu. Ini masuk nih Ki ke gua. Kan gue bikin buku nih ya kan, lu pada beli lagi buku gua. Saya kemarin bikin buku lu Mas. Oh ya, autobiografi. Wih gila, abis dihina. Nggak kan? Ya, kemarin tuh saya sempat bikin buku Mas. Sebenarnya bukan buat flexing ya, bukan buat menyombongkan. Gue bikin buku autobiografi, apalagi di situ kan autobiografi The One of Pro Skateboard Satria Fiji gitu kan. Karena waktu itu saya mikir bikin buku apa ya yang bisa orang pegang sebuah karya yang dia bisa baca untuk tahu lebih dalam tentang skate. Kalau kita nonton video part kan, kalau bukan anak skate males Mas. Nonton gitu, ini skate banget, dia nggak bakal mau baca gitu kan. Akhirnya saya di buku itu saya tulis perjalanan saya dari yang bener-bener baru main skate, dari masih tidur di masjid kalau lomba-lomba yang gitu diceritain sampai titik berhasil lah kasarnya. Ya walaupun perjalanan masih panjang gitu, tapi kayak dari skate tuh gue bisa punya ini, gue bisa dapat kesempatan keluar negeri segala macam, itu yang saya taruh gitu. Dan untungnya ternyata enak juga jadi penulis. Saya kemarin bikin 300 piece, 200 habis, saya jual 100.000. oh iya, Lumayan banget. Bikin bukunya modalin sponsor, jadi saya nggak keluar duit. 300 piece. Dapat 20, hampir 25 juta kemarin. 25 juta ya. Yang bikin bukunya sponsor. Modalnya tuh sekitar 40.000 apa 45.000 gitu. Cuman kan Tapi sponsor kan? Sponsor. Nggak lepas kan, udah lepas ya itu ya. Harusnya tuh bakal pecah banget karena launchingnya udah ngambil di mall, di FX. Media saya undang, semua media lokal lah, media umum saya undang. Hari Minggu launchingnya di mall, hari Jumat keputusan lockdown pertama di Indonesia. Oh, tahun 2020. 2020 harusnya launchingnya.
Terus Akhirnya gimana? gara-gara lockdown hilang duit sewa itu semua kan, bayar-bayar tempat hilang. Mikirnya masih paling 3 bulan lah, start 3 bulan karena kan masih postpone. Lewat setahun, Rugi tapi di situ ya. rugi uang bayar tempat sih. Nah ini masuk bukunya. Yes, asik. Oh, yang ini. Gue Iya. pernah lihat di mana ya? Buka ya? Buka dong, ini buat Masluk. Asik. Tanda tangan dong langsung. Iya. Biarin dong. Buat saya tanda tangan. Jadi sebenarnya buku ini sempat kayak beberapa penerbit mau nerbitin, tapi ada beberapa yang pengen dia rubah di dalam karena terlalu baku. Tapi kan maksud saya ini kan karya saya ya. Saya pengen senyaman itu menyampaikan ceritanya juga. Oh iya. Ini benar Gondrong nih. teman-teman yang bantuin. Dan sebenarnya ada beberapa orang bilang pas tentang buku ini, harusnya buku mau tulisan aja sih, nggak usah ada gambar. Jadi enggak lah. Terus saya bilang, orang-orang di Indo tuh, apalagi komunitas gua tuh, kalau suruh baca buku males gitu kan. Harus ada gambar nih kayak ini kan. Saya dulu banget. Bagus ya. Terus saya masukin tentang prestasi-prestasi di sana juga. Jadi nggak cuman orang ngelihatnya, ah ini karena lu terkenal ya Ji, makanya lu bikin buku. Enggak sih. Basically buku ini bukan ngasih tahu tentang saya terkenal, tapi kayak ini lu dari prestasi dari hobi menjadi prestasi, bisa jadi profesi. Tujuannya orang di situ sih. Karena kebanyakan orang pengen hidup di passion, tapi dia cuma berhenti di hobi. Iya benar. Dia nggak mau cari prestasinya, dia bahkan nggak mau jadi itu profesi. Ya itu harusnya bisa kayak gitu. Red Bull Ya kemarin yang sponsorin. Red Bull, minum Red Bull nggak? minum. Gue Red Bull coba. Oh anjir. Mbak Mira dikirim, ini tempat keren banget tuh, ada bowlnya gitu, mini bowl. Oh gitu Red Bull. Ya kemarin Red Bull. Mbak Mira ya kirim ya. Iyalah Red Bull kasih ini nih. Ntar saya mintain ininya deh, kulkas kecil ya, coolernya. Ini keren lu, rame lu. Ini kalau ada di Jakarta, gue tiap hari, Mas Luk ada ya, Mas Luk mau nongkrong. Ada sih sebenarnya banyak yang mau nongkrong sini. Cuma sayangnya aja sombong. Tapi ini kalau di coffee shop ya rame. Jadi hidden game. Ini dong, tanda tangan dong. Kasih. Tanggalnya Ji. Tuh, Masuk. Mas Luk aja ya. Tanggal berapa nih sekarang berarti? Sekarang tanggal 20. Kasih. Enjoy with my story. Yes. Mantap. Makasih Ji. Mas Luk ada penutup pesan-pesan buat yang nonton kira-kira Apa ya? dari seorang Lukas Apa? Ensan masih. Jadi Jangan di sini ya, main skate, yang main jangan. skate. Jangan banyak. Kalau main skate itu kan banyak lihat referensi skate. Menurut saya itu yang bisa buat referensi hidup kita juga. Kan kayak zaman dulu mungkin karena saya banyak nonton video di Arin, di Dimas, di rumahnya Arin, rumahnya Dimas gitu ya, ngelihat jadi ngelihat di Amerika kayak gimana sih gitu kan, mereka hidupannya apa gitu. Jadi gue juga pengen bikin lah kayak gini gitu. Jadi banyak referensi lah dari main skate karena kita seneng kan, karena seneng kita pengen jadi ada role model juga kan yang main skate, pasti kan gue idolanya pengen kayak siapa gitu. Kalau gue terus terang begitu. Saya dulu Zaman dulu. Ali bola. Siapa? Ali bola. Misalnya pengen air bola, Dustin lu Dolin. pengen jadi Dustin Dolin banget. Terus rumahnya pengen kayak dia banget. Itu dari situ juga kan ada cita-cita lah sedikit lah gitu. Kan kalau terwujud juga kan keren juga kan, enak. Jadi jangan cuma rebelnya ya, kadang orang ambil style-nya doang tapi nggak di. Tapi mereka tuh sebenarnya nggak rebel juga kan. Itu di media Gimik juga kan? aja. Gimik juga benar. Itu kan perannya di situ dia bentuk seperti itu kan. Iyalah, tapi kan nggak semua rebel juga kan. Ya kayak mereka kasih contoh
gue nggak mau kerja sama orang gitu misalnya, gue mau pengen bikin perusahaan sendiri gitu. Kayak Jamie Thomas, kalau gue Jamie Thomas kan dia bikin perusahaan sendiri, terus ya pokoknya mau-maunya dia aja gitu, tapi dapat duit gimana caranya gitu. Kayak lu lah sekarang gitu juga kan, ya mau lu aja, yang penting ada duit banyak lagi duit. Amin amin kalau banyak. Duit sama waktu yang banyak. Banyak duit nggak ada waktu juga kan buat apa? Betul tuh. Ya. Banyak waktu belum tentu punya duit, banyak duit belum tentu Tapi punya kebanyakannya nggak ada duit tapi banyak waktu. waktu. Mas Lum, thank you banget udah Sama-sama, boleh Ji. mampir, Ya. main. Sama-sama. Dapat Makasih sebenarnya juga. banyak banget gue tadi, walaupun cuman sharing-sharing ya sama Mas Lum, kita banyak banget ya yang ngobrol tuh, jadi kayak bener juga nih, banyak Nah. banget output baru yang kita Iya. dapetin di sini gitu. Thank you banget. Banyak pengalaman ya gara-gara udah tua Iya. gitu ya. Mudah-mudahan kalau yang pada nonton bisa menginspirasi, bisa senang sama karyanya Mas Luk nih. Jadi ikutin terus Intip SP, jangan lupa lu subscribe, like, share, dan komen biar banyak yang pada tahu nih kalau tentang Lukas Ensan, oke? Ikutin terus Intip SP, bolehan lu.